apa gitu ya gitu kan, kayak rambut itu panjang sampai ke aspal, nyeret gitu kan, nyeret ke aspal, tapi emang apa sih botak, bener-bener kayak kulit gitu loh, tapi nggak ada mukanya, maksudnya mukanya tuh ya nggak ada mukanya, nggak ada nampak gitu kan, sampai dia stop di pinggir. Nah kadang ada kodam yang dari lahir kalau kita sendiri misalnya ibadahnya kurang, terus kita banyak ngelakuin hal entah itu yang maksiat atau hal-hal yang buruk, itu bisa bisa aja ngejauh, bisa aja dia pergi gitu loh. Kalau sebutan abah tuh apa ya, kayak mereka tuh nggak bisa ngelindungin kita aja, mereka udah ngerasa bersalah gitu loh, kayak gagal gitu. Nah maksudnya Simpul Misteri, hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakal menceritakan hal-hal mistisnya. Daripada kita menunggu lama-lama, mending kita memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mbak. malam. Silakan memperkenalkan kepada penonton Simpul Misteri. Oke, halo, selamat malam teman-teman Simpul Misteri. Perkenalkan saya Ayu, tapi mungkin orang-orang kayak terkenal banget ya gitu. Mungkin orang lebih taunya Ayu Fauzur. Nah, ini kesibukan sehari-hari apa nih? Biasa ya, ngajarnya banyak nih. Iya. Ngajar di sekolah, terus ngajar private juga anak-anak, seni, terus komunitas, ya gitulah. Nah, pengalaman mistis apa yang pernah dialami selama mbaknya selama mengajar atau selama perjalanan gitu? Bisa diceritakan kepada Simpul Misteri? Oke. Sebenarnya ini tergantung masing-masing orang ya. Tapi mungkin kebetulan kalau di aku pribadi pernah lihat itu mulai ngerasakan maksudnya sesuatu yang beda ya gitu itu dari kecil. Tapi kan orang banyak ya rata-rata bilang kalau anak-anak kecil tuh pasti bisa lihat. Tapi kalau menurut aku pribadi maksudnya nggak semua anak gitu loh, maksudnya memang mereka lebih rentan mungkin bisa ngelihat, tapi nggak semua juga gitu loh bisa ngelihat. Biasanya dulu kalau awal-awal masih bingung sih sebenarnya ngebedain itu apa gitu, karena memang bentukannya kan kalau biasa bilang kan makhluk astral tuh nggak kayak kita ya gitu, manusia yang utuh gitu yang kelihatan wujudnya dan lain-lain. Kalau mereka tuh bentuknya ya beda-beda. Bahkan mungkin satu orang pun belum tentu ngelihat itu bentukannya sama gitu, nggak bisa yang apa ya, kalau dari segi pembuktian gitu kan, ada yang orang lihat atau misalnya kita tunjuk nih satu tempat, kamu ngelihatnya itu apa gitu, aku ngelihatnya apa, kan belum tentu, karena frekuensi mereka itu ada yang kita tuh bisa nerima cepet, ada juga yang enggak gitu. Misalnya kalau di kamu ngelihatnya udah jadi ada bentuk wujud dikit lah, tapi mungkin kalau buat orang yang belum ngeh banget, dia tuh kayak masih samar-samar dikit-dikit gitu. Kalau dari kecil nggak tahu ya sebutannya apa, tapi yang paling aku ingat banget bahkan itu sampai sekarang, mungkin itu karena pertama kali, jadi sampai sekarang tuh memang benar-benar ngelekat di otak. Waktu masih tinggal di rumah kontrakan, mungkin TK kali ya, TK tuh berapa sih? 4 atau 5 tahun lah ya, 4 atau 5 tahun. Jadi tuh kalau orang bahari kan tidur pakai kelambu. Katanya nih, kalau tidur pakai kelambu tuh kan menjauhkan dari makhluk-makhluk halus. Tapi kalau yang aku lihat, dia malah di dalam kelambu gitu, bukan di luar, jadi ikut masuk dalam gitu kan. Bentukannya, pernah nonton SpongeBob kan ya? Iya. Tahu Patrick? Tahu. Patrick itu kan kayak bintang laut. Nah itu tuh mirip bintang laut, tapi teksturnya itu kayak lemak-lemak atau tumpukan daging yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Tapi bentuknya kayak bintang laut. Terus mata hidung tuh udah nggak beraturan. Ada yang kayak gede sebelah sini kecil. Mulutnya itu besar juga. Terus hitam. Warna dia tuh kayak warna-warna pink, darah, campur nanah tuh apa ya? Kayak gitu lah pokoknya. Terus di kuku tangannya itu nggak bentuk tangan sih, tapi kayak kukunya tuh pokoknya panjang banget, panjang gitu, hitam panjang, terus kayak campur-campur darah, gitu kan. Pertama kali kan bingung nih ngeliat ini apa sih gitu, karena masih kecil,
bangun lihat di kelambu kan ada mama aku nih, ada bapak aku, terus aku nih di pojok di ujung. Terus bangun kan duduk gitu ngelihat itu apa ya gitu, kok beda, ngeliatin mama sama papa ini masih tidur gitu, tengok lagi kan, pertama di samping terus pindah ke atas di bagian kepala, terus ngeliatin lagi kan, duduk lagi nih ngeliatin dia berhadapan gitu, terus baring lagi, mungkin karena anak kecil bingung itu apa gitu, jadi habis itu coba deh baring lagi. Aku juga enggak sih waktu dulu karena mungkin bingung kayak ini apa bentuknya bagaimana, takut enggak. Terus tiba-tiba tangannya si Maaf ini tuh kayak ngusap gini tuh di kening, kayak apa sih kalau ngeliat anak tidur gitu kan di itu tuh digituin lah pokoknya. Dilus-lus. Iya, kayak dilus-lus kayak gitu. Itu yang pertama. Terus makin gede itu masih belum kayak berani nanya juga sih, karena emang nggak tahu membedakan ya, karena orang tua juga nggak pernah bahas yang kayak gituan gitu kan. Nah terus sampai agak gede lagi, sebutannya apa ya? Mungkin kalau orang malam-malam tuh suka denger kayak bebek nyedot-nyedot apa sih? Air di bawah itu kan kayak rawa gitu. Sering banget denger yang kayak gitu. Dulu tuh masih nggak ngeh itu tuh apa. Cuman kan banyak ternyata orang bilang itu tuh iya, gitu kan lagi kalau banyak inilah. Apalagi kan rumah kontrakan ada dengan tetangga, ada yang baru habis lahiran. Oh, udah pasti ada yang seperti itu gitu. Cuman kalau ditanya sama orang tua, mereka nggak denger gitu loh. Tadi itu apa gitu. Tapi kalau dengan tetangganya sebelah pas ditanya, katanya dia pada ngejaga gitu supaya si apa ya iya kayak gitu-gitu sih. Nah itu dari masa kecil segala macam sudah melihat sosok itu, rasa penasaran atau rasa takut itu ada nggak sih di dalam diri mbaknya? Ada, pasti dua-duanya ada penasaran iya. Kalau dibilang takut, karena dia nggak melakukan sesuatu yang membahayakan ya. Karena kan kita gitu, kita punya defense sendiri gitu loh. Maksudnya yang kita lihat ini ngebahayain diri nggak gitu kan. Kalau kita ketemu terus kayaknya dia nggak kenapa-napa, kita juga pasti ngerasanya biasa aja gitu kan. Walaupun memang pada saat itu nggak tahu mereka ini apa sih gitu, mereka itu apa. Nah terus udah melanjut ke umur dewasa, hal itu semakin sering bertemu dengan sosok-sosok yang lain atau cuma mentok di saat umur kecil itu aja? Oke. Ada di SMP itu dia ini tipenya gimana ya? Mungkin tiap orang mungkin ngerasain pasti beda-beda ya. Kayak kamu mungkin pasti bisa ngerasa, ada orang tuh kan yang benar-benar bisa ngeliat, ada yang dia cuma bisa ngerasain, ada yang dia cuma berdasarkan dia ngerasa instingnya ini kayaknya ini deh gitu, kayak ada sesuatu gitu. Sebenarnya walaupun dia masih ngerasa tapi dia nggak ngelihat, bahkan dia nggak yang terlalu peka banget, itu udah termasuk bisa bilang klasifikasiannya sebenarnya punya ada bakat ke situ gitu. Tapi ini sebenarnya bukan bakat yang berprestasi ya gitu. Oke, kalau buat orang-orang kan sebagian orang ada yang ngerasa kalau dia bisa ngelihat makhluk astral itu kayak wah banget gitu, kayak keren banget gitu. Buat aku sih enggak gitu loh ya, maksudnya kayak kekurangan tapi kelebihan juga gitu. Maksudnya iya mungkin kita beda dari yang lain bisa ngelihat. Yang sulit adalah ketika kita coba cerita hal yang kayak gini dengan orang yang nggak pernah bersinggungan dengan itu gitu. Walaupun memang kalau di agama pasti ada, maksudnya kita pasti percaya dengan yang gaib gitu kan, tapi tidak bisa juga untuk hal-hal yang kayak gitu 100% bisa dipercaya. Balik ke kepercayaan masing-masing sih, karena sebenarnya hal yang kayak gini kan rentan gitu, tergantung orangnya masing-masing. Nah kalau yang di SMP itu awalnya kan ngeliat kayak gitu ya, ada yang jelas banget, kadang ada yang samar-samar namanya karena mungkin masih kecil, nggak bisa membedakan ini golongan apa gitu kan, jenisnya seperti apa. Mulai agak takut, terus lebih dominan kayak insting gitu, insting kayak ngerasanya gini, kalau misalnya lewat jalan sesuatu atau ketemu orang itu kayak nonton film gitu, tau gak sih? Misalnya aku baru ketemu kamu ya, terus ada beberapa saat sekian detik kayak ngeliat kamu tuh kayak kelihatan kayak nonton film kan gitu loh, kayak kelihatan semua muter gitu di sini. Jadi kamu bukan nggak tahu ya sebutannya bisa ngebaca atau gimana ya. Itu dulu. Kalau yang di aku pribadi bertahap tiap tahun tuh beda-beda gitu loh. Tiap tahun beda-beda.
Yang kalau yang di SMP gitu, jadi ngeliat gitu ketemu orang baru gini. Jadi nanti ketika udah teman lama gitu kan 2 tahun, terus dia cerita kalau curhat gitu kan dia pernah gini-gini. Nah ini kayak aku udah pernah lihat gitu loh, udah pernah nonton gitu. Atau enggak kadang misalnya teman kehilangan barang, tapi di mana ya gitu, nah punya ini. Terus lihat lagi dia langsung kayak apa ya? Flashback atau apa sih, pokoknya kayak ngelihat dia tuh kayak ada layar aja gitu, kayak nonton kan ditaruh di sini gitu. Sebenarnya juga antara masih iya enggak sih gitu. Kadang kan takutnya kita ngomong ternyata mereka nggak percaya, dibilangin ngawur lah, dibilangin apa gitu kan. Kadang yang kayak gini tuh rawannya kan yang kayak gitu, ngomong apa sih kok so tau banget gitu. Jadi pas dikasih tahu ke teman ini kalau ada di sini, pas dia dicek bener ada gitu. Nah terus kayak misalnya juga kayak sekilas dikasih tahu, misalnya kita mau jalan kayak pulang sekolah atau mau jalan kemana, masih umur segitu kan SMP pasti bolak-baliknya kan rumah sekolah. Jadi kalau misalnya tiap pulang sekolah jalan kayak ada yang entah itu ngomong atau bisik, jangan lewat sini nanti bakal gini-gini gitu, kayak diceritain, terus kayak ada kayak ngeliat sekilas. Nah kalau udah kayak gitu nggak tahu ya apa inisiatif sendiri karena mungkin ngerasa takut dan aneh, jadi kayak istighfar sendiri gitu loh, kayak ngebatasinnya, ngebuat itu supaya nggak terjadi itu pakai itu. Jadi setiap udah muncul pokoknya istighfar banyak-banyak gitu kan, habis itu reda. Nah nanti pernah mungkin keseringan penasaran, masa sih dikasih tau kayak gitu tuh beneran kayak gitu. Coba lah pas pulang sekolah naik sepeda, terus dia ngomong nanti kamu jalan lewat sini, nanti kamu kecelakaan ketabrak sama anak yang pokoknya bajunya baju putih celana abu-abu, berarti SMA mungkin ya, SMA atau SMK. Udah mencoba menghilangkan itu dan ngelewatin, maksudnya supaya mematahkan masa sih kayak gitu loh. Akhirnya aku ikutin aja jalan yang tadinya harus yang memang aku mau lewatin, tapi kan informasinya jangan lewat situ, lewat lah. Nggak selang berapa detik gitu di pertigaan, iya bener anak SMA naik motor ya udah nubruk kecelakaan deh, jatuh gitu. Jadi sampai rumah kok bisa ya gitu, tapi masih belum berani ngomong. Waktu itu cuman diri sendiri aja gitu, nggak pernah juga nanya ke teman, nggak pernah juga nanya ke orang tua gitu kan, karena masih belum paham. Nah, menarik tadi dari tentang melihat segala macam ya kan Mbaknya. Itu tuh setiap orang yang dilihat atau memang tiba-tiba aja dikasih muncul gambar tiba-tiba, nggak semua orang juga, kadang ada yang nggak kebaca, kadang ada yang mungkin bahasanya kalau yang kuamatin sih kayak orang yang bener-bener kayak butuh dibantuin gitu. Maksudnya bukan yang kayak ketemu teman, tolong dong liatin misalnya gimana gitu kan. Nggak ada muncul apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya jalan lewat dia sekilas, misalnya kayak selisihan sama orang gitu, terus tiba-tiba aja langsung kayak di layar gede kayak nonton gitu kan. Tapi kadang apa ya mikirnya, kita nggak mau, satu itu nggak mau ikut campur urusan orang lain, dua kalaupun itu terjadi berarti takdirnya dia gitu. Maksudnya nggak berpikirnya secara rasional aja sih gitu kan. Karena untuk umuran segitu pernah nyoba, kamu nih apa sih lo ngomong apa sih gitu kan, nggak percaya, tapi kejadian. Jadi supaya nggak mau juga sih dibilang kayak apa sebutannya sih kayak gitu tuh paranormal atau apa ya, bisa ngebaca, takut sih sebenarnya, takut yang kayak gitu tuh, hal yang kayak gitu. Nah terus tadi dari membahas tentang sosok ini selalu ngasih tahu tentang jalan yang ini dan ini. Iya. Pernah nggak sosok ini atau menemu yang pernah mencelakai mbaknya gitu loh? Sejauh ini sih enggak. Nah tapi ada alurnya ternyata gitu kan. Terus sampai di SMA itu mulainya itu gini, kayak misalnya kita masih di sekolah ya, aku sekolahnya di SMA 1, sebut mulai apa sih? Gak apa-apa ya. Kayak di dinding tiba-tiba ada muncul apa, atau enggak nanti bukan papan tulis sih, foto-foto yang ada di ruangan gitu tiba-tiba kayak
ini dulu mikirnya apakah ini cuma imajinasi gitu kan, atau cuma sekedar apa gitu. Kadang ngerasa aneh, bahkan kayak ngerasa depresi ya, mulai capek gitu kan. Maksudnya nggak ada pencerahan, karena juga nggak nanya. Salahnya aku waktu itu nggak berani ngomongin ke orang tua karena mamaku takut, orangnya penakut. Jadi kalau udah bahas itu sedikit, apa sih gitu kan. Jadi udah dikasih yang kayak gitu kan ibaratnya, tapi nggak ada arahan, nggak ada tuntunan, ya bener-bener blast aja gitu. Jadi bener-bener cuman mau minimalisir diri sendiri, ini apa gitu, mau mencari tahu, masih belum dapat tempatnya di mana. Pernah juga kayak lagi ulangan ngerjain soal gitu, terus kayak ada suara aja, ini jawabannya ini, katanya gitu. Gelicik gak sih? Enggak juga ya. Jika dikasih tahu jawaban gitu loh, itu jawabannya ini katanya. Jadi lucu sih kadang, kayak mereka tuh mungkin ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago matematika gitu, hebat kan. Tapi cara ngasih taunya bukan yang ngomong kayak kita gitu loh, ini enggak, kayak lewat batin aja gitu, kayak ngomong ini tuh jawabannya. Kadang ganggu, ada juga, ada yang suka teriak di dekat telinga, ada yang kayak teriaknya tuh gini gitu. Pokoknya kan kalau udah kesel tuh inilah. Tapi makin lama sampai kuliah, aku tuh berusaha supaya apa yang aku lihat itu, karena agak lumayan ya, maksudnya sebenarnya dia tuh bukan kayak kalau di TV itu kan kayak utuh, bener-bener kelihatan. Tapi kalau yang aku sendiri itu kayak hologram gitu loh, maksudnya sedikit, tapi nggak pernah yang bener-bener jelas, kecuali yang waktu kecil banget itu, yang bener-bener jelas, kayak wujud kayak padat banget gitu loh. Kalau yang sekarang kayak biasa-biasa aja. Tapi kalau sekarang malah, kalau misalnya aku udah tahu ada di situ, pengen ngalihin, misalnya aku bayangin aja itu tuh bentuknya apa gitu, jadi supaya nggak lihat gitu, karena kayak udah mau mulai mengurangi interaksi gitu kan, maksudnya kadang capek juga gitu loh. Kalau kita nggak tahan, energi kita tuh habis gitu loh untuk hal yang untuk interaksi sama mereka gitu. Padahal kan itu juga nggak tahu ya, nggak ada ininya sih gitu kalau buat kita sendiri. Nah terus SMA, kuliah, SMA itu bahkan pernah sampai kayak orang hilang ingatan sesaat gitu loh. Maksudnya linglung, kayak pulang sekolah nih jalan, ini aku udah jalan, tapi nggak sampai rumah gitu loh. Maksudnya tuh aku tuh mau kemana ya, bingung mau kemana gitu loh. Kayak ada yang ngarahin jalan, tapi aku juga nggak tahu mau kemana gitu. Nanti balik lagi, nanti lewat jalan lagi. Tapi kayak yang aku lewatin, ini kan jalan yang tadi juga gitu. Tapi kok nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Sampai durasi sadarnya itu mungkin 15-20 menit gitu. Jadi sampai kadang dicariin, kemana sih kok nggak pulang-pulang gitu kan. Padahal aku tuh udah menuju pulang gitu, rasanya mau menuju pulang, tapi nggak ingat kalau memang mau pulang. Gimana tuh? Kalau di jalan kayak di apa ya? Nah gitu. Terus semakin gede, mungkin orang lihat, dulu kan suka nari ya. Nah ini kalau berhubungan dengan nari, sebenarnya dari situ sih, gitu. Dari kecil emang suka nari gitu. Cuman mungkin dulu nggak yang terlalu sampai gimana mikirnya, karena namanya kita suka-sukaan aja, latihan, pulang udah. Terus kuliah, pas kuliah itu di Kalsel, di sana mungkin orang memang cenderung agak ini ya, paham untuk peka yang kayak gitu tuh agak banyak gitu loh. Nah di situ mulai kayak sadar, dan banyak orang-orang yang banyak kasih paham di situ, ini tuh yang namanya gini. Kalau selama mungkin nggak tahu ya itu salah apa enggak ya, tapi dari kecil sampai SMA itu memang nggak pernah ngomongin ke orang gitu loh. Kayak pernah nggak sih waktu ingat di SMP, kayaknya mustahil gitu. Jadi siang-siang bolong, kursi itu bisa muter sendiri di kelas. Bahkan muternya itu cepet banget gitu loh. Muternya itu cepet banget dalam kelas. Kelasnya itu kan bener-bener kosong, udah mau jam pulang, lewat lah. Jadi lewat kelas itu, kelasnya kan agak belakang. Kayak lewat gitu terus, tiba-tiba tuh kursi muter sendiri. Kadang ngomongin kayak gini kok, dia tuh tahu loh. Gimana ya? Oke, kalau lagi diomongin tuh kayak tahu gitu. Kan kita nggak calling dia gitu kan, tapi kodenya cepet banget gitu. Ya kayak gitulah. Ya dia kesini deh. Aduh, tarik napas dulu guys. Sebenarnya ngontrol yang kayak gini tuh yang harus susah gitu loh. Takut mancing ya kan.
kayak gitu ya. Jadi muter gitu kan, muter terus lama gitu liatin. Habis itu stop. Kursinya itu, ini meja gitu loh, ini meja. Kursi itu muternya bukan di lantai, tapi di atas meja. Tapi kayak nggak tau kayak melayang atau apa antara dua ya. Mungkin kalau orang yang nggak lihat langsung ini halusinasi kali atau gimana. Tapi itu jelas banget gitu loh, maksudnya keputar. Dari beberapa sosok itu yang pernah mengganggu selain kursi muter atau segala macam, ada lagi nggak Mbak? Kalau ngeganggu secara dia usil gitu nggak ada sih, belum nemu yang kayak gitu banget. Tapi yang pas SMA itu kuliah, karena udah kuliah di Banjar ya, karena kuliah seni kan di Banjar, bersinggungan lebih banyak nih dengan yang itu, apalagi dengan yang tradisional tuh pasti ada ketemu orang baru, terus padahal nggak pernah kenal. Dia bilang Mbak, kayak bahasa Banjar ya, Ikam ini keturunan lah, dia bilang gitu kan, ini kah gitu kan. Ditanya, kalau bingung apa sih gitu. Terus ketemu lagi, nggak tahu ya, mungkin sebutannya kiai atau ustadz gitu pas ziarah. Terus ngeliatin aja gitu kan, ngeliat gitu. Tian ini bilangnya ada keturunan ini gitu kan, disebut gitu kan. Nggak percaya, maksudnya kan selama ini kuliahnya di sini, tiba-tiba kesana kok kayak banyak orang bilang kayak gitu kan risih. Terus setiap tampil nari ada sih kayak kakak tingkat tapi beda jurusan gitu kan, akrab, terus suka nemenin. Terus dia bilang, kenapa ya, bilang kalau ngeliat Ayu itu nari, dia bilang kalau di panggung tuh kayak ada emas sendiri gitu. Nah maksudnya yang lain tuh kayak nari tapi kayak cahaya ngelilingin gitu nah sendiri gitu loh, di aku kayak nyelimutin gitu. Nggak sekali aja, maksudnya nggak sekali dua kali, setiap pentas kan dia suka ngikut, tapi dia ngerasa aneh aja. Waktu itu deket sama dia tuh juga gara-gara itu, dia suka seni. Jadi kalau ada pementasan dulu kami tuh dia suka nonton. Jadi kalau setiap ngelihat aku tuh selalu kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya jalan kemana gitu, kalau dia ngelihat orang bilang tuh kayak ada yang mayungin gitu loh. Gimana ya? Itu putri gitu. Ya, mungkin ya, nggak tahu lah ya. Tapi katanya sih keturunan dari kerajaan Banjar gitu kan. Cuman nggak menelisik jauh. Nah terus waktu di Banjar itu dekat, mungkin bisa dibilang sekarang kayak udah kayak orang tua angkat. Beliau itu keturunan Sultan Suryansah. Jadi sekarang diamanahi juga untuk menjaga di situ. Adalah pokoknya kerabat dekat di situ kan. Jadi pernah ikut ruqyah nih sama Abah karena beliau kan bisa gitu. Jadi aku nyebutnya Abah gitu kan. Karena banyak orang yang berobat ke sana. Awalnya nggak percaya gitu kan, maksudnya karena memang nggak tahu ya, ini kan agak rentan ya kalau aku ngomong. Tapi waktu itu kan kita namanya baru mau masuk satu daerah, kayak misalnya kamu deh mau kuliah ke Jawa. Bener. Satu daerah atau ke Jogja, pasti kan akan ada banyak informasi dari kerabat dekat, di sana tuh begini, di sana tuh begini gitu kan. Nah, waktu itu sama kayak gitu, jadi jangan sampai ya nanti ikut ini ya gitu, jangan sampai ikut gini gitu kan, agak-agak takut gitu kan. Cuman kayak gimana ya, kayak insting hati kayak ini nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa gitu loh, karena aku suka gitu. Jadi kalau ada suatu hal yang akan membahayakan tuh kayak udah ada yang ngasih tau duluan gitu loh. Sama kayak ketemu orang, aku tuh tipikal bukan orang yang bisa langsung akrab atau dekat sama orang. Tapi kalau udah aku yang ngajak ngobrol duluan, ya berarti dia emang lurus-lurus aja gitu, lurus dalam artian maksudnya nggak ada yang hatinya itu nggak ada yang punya niat-niatan yang gimana gitu. Karena emang pernah gitu, tapi kalau teman yang udah lama ya, jadi kalau diajak ke tempat teman yang baru, diajakin ngobrol, sebenarnya nggak bagus ya, maksudnya jangan ditiru gitu loh sikap yang kayak gitu. Kalau ketemu orang, kok aku udah diem, terus energi udah bener-bener bertolak banget gitu, pasti akan ada sesuatu lah dengan orang itu gitu. Dan itu kejadian udah nggak terhitung sih, jadi bukan kayak 1-2 kali atau beberapa kali, enggak gitu. Entahlah ya, mau dibilang percaya agak takut juga gitu, tapi benar-benar kejadian terus. Jadi sampai sekarang pun kalau sama Kaujur tuh kali ketemu teman baru nih, kalau aku ngeliat udah ngerasa kayak gitu, terus dia lihat, berarti iya nih ada, karena emang ada beberapa kali ternyata join kerjasama, nah gitu kan. Kayak udah ada sinyal-sinyal duluan gitu. Jadi artinya
kalau aku sih nafsirkannya, kalau aku udah ngerasa kayak gitu berarti harus lebih hati-hati sama orang ini gitu. Kita kan nggak tahu ya, hati pikiran orang kadang bisa terbolak-balik berubah sekian cepatnya. Nah, terus ketemu yang abah tadi itu di Ruqyah. Jadi pas di Ruqyah itu kalau kata beliau sih, karena aku juga ngerasa ya gitu, kalau dia ngeliat sih kayak nari gitu, kayak dia nari. Nah disebutlah kalau emang silsilahnya keturunan ini gitu. Cuman pada saat itu nggak langsung mentah-mentah, telepon mama dulu kan pulang ke rumah, maksudnya ini loh anakmu di Ruqyah orang terus tiba-tiba ada informasi gitu kan. Kalau buat diri sendiri kita juga udah ngerasanya aneh gitu kan ya. Telepon lah mama bilang, bener nggak sih, maksudnya kalau kita tuh emang ada silsilah yang gini-gini gitu. Pas itu barulah mama ini cerita, iya memang bener ada gitu kan, ada satu kerajaan Banjar kecil daerah lupa deh namanya, pokoknya ada di pojok sana. Isinya itu semuanya dari awal ngobrol sama ama, akhirnya ngomong sama nenek waktu almarhum nenek masih hidup. Diceritain di kerajaan itu pokoknya semua perempuan itu cantik, putih, terkadang tuh rambutnya tuh pokoknya panjang semua, sampai kaki lah gitu lah. Pokoknya panjang, terus putih, kayak gitu kan. Jadi mungkin gitu kan, mungkin juga bisa turunan dari situ. Tuh diceritain, gitu kan. Jadi terus ada beberapa hal juga yang mungkin aku sebutin ya gitu. Habis dari itu barulah mulai Nah, seneng ya ketemu sama abah itu karena beliau ngajarin. Artinya beliau itu tidak kadang ya kalau ketemu makhluk halus atau ini tuh lalu ada yang kayak suka minta ini, minta itu. Kalau diturutin kan takutnya jadi sirik ya, jadi sirik. Nah, dari hasil Ruqyah tadi, kalau kata abah itu tuh penjagaku. Jadi ibaratnya mulai dari mamaku hamil, dari kandungan itu si putri ini udah menjaga ikut di situ. Jadi makanya setiap ada satu hal mau yang buruk atau apa, dia udah pasang badan duluan gitu loh. Ibaratnya sebelum kena di aku langsung si beliau ini. Gitu. Kalau ditanya pernah ngelihat atau enggak pernah. Tapi kalau dalam mimpi ya. Karena kalau ini beberapa ya ada beberapa kiai mungkin yang beliau juga paham yang seperti itu gitu kan, terus tanya-tanya, rata-rata sih jawabannya seperti itu. Kita tuh nggak akan pernah bisa mudah lihat apa sih sebutannya, khodam kali ya? Iya. Khodam kita sendiri tuh nggak mungkin. Maksudnya kalaupun kita bisa lihat, nggak bisa yang semau kita misalnya pengen lihat deh atau dia munculin, nggak akan bisa semudah itu gitu loh. Maksudnya kecuali mungkin kita ngeliat punya orang gitu kan, terlihat, nggak ngeliat mencari secara langsung, nggak mungkin terlihat, bisa, tapi kayak aku aja saking penasaran gitu kan, gimana sih gitu loh, kadang nanya sama abah, bawa zikir aja, kata abah kan bawa zikir kayak diajarin yang kayak gitu tuh, kalau memang pengen. Tapi pada kuncinya siapapun gitu kan, kata abah, setiap orang lahir pasti akan bawa hal yang seperti itu, tapi tergantung lagi niatnya dia seperti apa. Karena kalau khodam itu, kalau dari yang aku tahu informasinya, ada orang yang cari, ada yang emang udah bawa dari lahir gitu loh. Yang kalau dicari ini yang bahaya kan, artinya ada perjanjian. Biasanya sih gitu, tapi wallahu-alam ya, nggak tahu kalau misalnya ada versi yang berbeda. Nah gitu. Jadi dari yang jaga ini, pernah sekali ikut kajian di tempat abah itu, kayak zikir gitu kan. Zikirnya itu simple gitu loh, maksudnya seperti biasa, tapi yang lebih banyak itu la ilaha illallahnya gitu kan, la ilaha illallahnya banyak banget. Jadi duduk, ya maksudnya dipisah nih yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri gitu. Terus rasa nggak percaya, abah itu di tengah kan, karena dia yang mimpin, jadi dia udah ngehadap ke aku gitu loh, menghadap gitu kan. Kan makin lama itu suara itu kan di kita denger sendiri dong kalau kita ngomong. Aku tuh duduknya paling pojok, di sini tuh nggak ada siapa-siapa gitu loh. Sebelah sini tuh pun agak renggang gitu loh, jaraknya kayak gini deh gitu kan, agak-agak jaraknya agak jauh. Nah suara itu bener-bener di sebelah gitu kan, bener-bener di sebelah, ikut ngomong la ilaha illallah juga, ikut zikir juga, tapi nggak ada gitu kan, sih gitu, suaranya dari mana gitu kan. Dikasih lihat nggak dikasih lihat sama sekali.
Terus dari situ Abah udah ngeliat dari jauh. Jadi selesai zikir pertama sebelum lanjut di sholat itu, sebelum lanjut sholat isya, kamu nggak ngerasa dia bilang yang ikut zikiran siapa, dia bilang gitu kan. Nggak tahu Abah bilang, Abah lihat gitu kan. Ya si Dini itu sudah, dia bilang kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau prinsipnya Abah ya, kalau kita punya pendamping atau kita punya ada yang jaga atau kodam yang dari lahir, kita doain aja gitu, doain tanpa mau minta apapun, nggak sih? Kadang kan ada orang yang ngerasa, wah ini ada yang jaga ini, aku mau minta apa gitu kan, sesuatu yang bukan di jalan yang benar, itu yang susah sih. Jadi kalau Abah sih ngajarinnya banyak-banyak didoain aja, nggak usah minta apa. Ibaratnya pun tanpa kita minta sebenarnya mereka juga bantu ngejaga gitu. Maksudnya mereka ada tugasnya masing-masing gitu. Kita nggak usah ikut terikat, tapi balik ke masing-masing orang sih, itu bagaimana. Nah ini menarik dari pembahasan Khodam ya. Khodam itu sebenarnya benar-benar kita ada yang beberapa yang mencari, ada yang benar dari lahir, atau mereka tuh juga mengganggu diri kita, atau cuma menjaga diri kita sih sebenarnya? Tergantung ya, mungkin mereka juga waktu ditugasin menjaga, itu juga ada job disk-nya nih gitu, ada perjanjian tugasnya ngapain aja gitu kan. Tergantung tadi, balik lagi sih, tergantung masing-masing. Nah kalau di aku ini kebetulan memang cuma ngejaga gitu. Jadi ibaratnya kalau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan sihir juga, yang berhubungan dengan itu tuh beliau ini yang maju duluan gitu loh. Karena memang ada beberapa kali, kita nggak tahu ya, ulam ya, orang kadang kalau kita udah ngomongin masalah bisnis, entah itu iri atau bagaimana kan, mungkin jalan terakhir ada dengan caranya seperti itu. Karena kalau udah yang kena kayak gitu memang benar-benar nggak masuk di akal gitu, maksudnya sakit tapi dibawa ke dokter ya emang nggak ada sakit apa-apa gitu kan. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing juga sih. Nah tapi kalau untuk Khodam itu sendiri, kalau yang dicari itu pasti udah ada perjanjian gitu kan. Pasti nggak mungkin dia nyari kalau nggak ada sesuatunya gitu kan. Pasti dia ada sesuatu yang dia pengen kejar atau dia lakukan, makanya dia butuh itu tadi, ada yang ngejaga atau ada yang jarang sih kalau ada orang mencari tapi cuma untuk sekedar ini aja, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi pasti sebenarnya ada gitu. Nah tergantung lagi, balik lagi silsilahnya seperti apa. Tapi ada juga orang yang segini, kalau dia dari lahir ada yang benar-benar satu itu yang benar-benar udah menjaga. Kadang orang lahir itu dia nggak cuma satu mungkin yang ngikutin pada saat dia lahir, tapi satu ini yang memang benar-benar apa bahasanya setia mungkin ya gitu. Jadi dia sampai mau dewasa, mau sampai kapanpun dia tetap ngikut. Kalau adik aku itu dia ganti-ganti. Nah kalau dia tuh bisa kayak ngebantu orang gitu loh, dia bisa ngebaca. Kan dia suka marah kalau misalnya, aku juga nggak tahu ya orang itu dari mana. Jadi kan suka ada yang WA kan, Mbak bisa kah lihat kan ini misalnya barang aku ada di mana gitu, atau enggak ini loh Mbak, ini tuh beliau ini hilang, nggak balik ke rumah, anak ini tersesat di hutan, nggak balik, dia ini ada di mana gitu kan. Kalau tahu kejadian kita di Pasir ada beberapa kali kehilangan kan, aku sempat ada ditanya gitu, kayak yang mulai kakek-kakek yang nggak balik ke rumah, terus ada laki-laki yang sama temennya ke hutan apa tuh, yang habis tuh ketemu sih tapi sekian hari gitu kan. Nah kalau yang di adik aku ada, dia mau ditanya kecuali memang perlu banget gitu loh. Ada juga yang dia ketemu orang, misalnya kamu nih, kita baru kenal, kamu mau minta bantuan gitu kan, minta dong diliatin ini tuh gimana atau ada di mana, biasanya dia nggak mau sama sekali. Kita nggak tahu ya ada apa gitu yang si ini lihat gitu. Tapi ada juga yang dia mau bantu, jadi nggak bisa kayak semua orang gitu dimau, nggak bisa juga. Nah kalau di adekku tuh dia beda-beda. Nanti yang pertama mungkin kayak kakek-kakek, setelah itu sekian tahun berubah nih, lain lagi gitu loh yang di dia. Tapi kalau Abah cerita sih nantinya akan ada, tetap ada satu-satunya juga gitu loh, walaupun cuma ganti-ganti, kayak tergantung kondisi juga gitu.
Ya memang orang beda-beda sih. Nah kebetulan kalau yang di aku tuh yang beliau ini satu itu aja gitu, dari kecil udah ikut. Tapi pernah nggak Mbak melakukan mediasi terhadap sosok-sosok itu, misalnya seni, kesurupan segala macam? Iya. Selama Mbaknya di sekolah atau di tempat kuliah, sosok yang masuk ke dalam tubuhnya teman-teman itu pernah nggak nyerang Mbaknya atau apa gitu? Nggak pernah sih. Nah itu lucunya gitu loh, maksudnya bukan lucu juga ya, maksudnya kalau dibilang lucu. Jadi pernah waktu PPL di situ sekolah, praktek lapangan gitu kan. Sekolah itu sekitar tahun 2004 atau 2007 itu pernah viral banget di TV karena satu sekolah kesurupan. Nah waktu itu kenapa dapat prakteknya di situ. Yang lucunya setiap hari Senin kalau upacara tuh kadang 10, kadang 15 anak, kadang 8 tuh kayak kesurupannya barengan gitu loh. Kesurupannya barengan gitu kan. Pas pertama kan gitu. Tapi kalau setiap aku lewat datang, kadang ada yang anak bilang, Bu, dia bilang gitu kan. Ini nah bilangnya ada di, kalau mereka di sana kan kayak bahasa daerah ya. Kalau kita di sini kayak bahasa Indonesia kan, kalau di sekolah mereka kayak bahasa daerah. Jadi di sana masuk ke kelas itu sudah banyak yang berusaha ngeluarin gitu kan, nggak ada yang bisa gitu. Waktu itu aku juga bingung, maksudnya aku ini bisa apa nggak sih gitu nanganin hal yang kayak gini gitu kan, karena masih antara percaya nggak percaya gitu. Maksudnya banyak hal yang baru juga aku temuin gitu kan, jadi harus bagaimana kan kita belum tahu gitu harus diapain, kecuali misalnya tiap hari ketemu yang kerasukan, kesurupan, begini nggak bisa, dapat gitu kan tekniknya. Nah kalau itu kan nggak tahu. Jadi lewat gitu, jadi cuman dipegang bagian atas sini gitu, habis itu dia tuh kayak langsung kayak ketarik keluar gitu loh, padahal kayaknya aku nggak ngapa-ngapain gitu, kayak mungkin melalui aja ya bahasanya mediasi gitu, tapi sebenarnya bukan aku gitu loh mungkin gitu kan. Jadi kayak kelihatan gitu loh, jadi waktu dia pegang kayak gini tuh kayak gini, kayak bayangan kayak apa ya, kayak model asap tapi bukan asap ya, pokoknya kayak keluar gitu. Habis itu udah tenang nih, berhenti semuanya gitu. Terus sampai setelah itu 2 kali upacara itu selalu gitu terus. Yang ketiganya penasaran kan, keliling lah di situ. Tapi memang di situ emang angker sih gitu sekolahnya, bahkan mungkin sampai ada terbesit kayak cerita gitu, masih belum ikhlas kalau tempat itu dipakai. Enggak sih, jadi makanya selalu ganggu gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh, kadang ada tempat yang dipaksa untuk dibangun sesuatu tanpa izin gitu. Iya, entah itu mungkin tanpa izin, tapi pada intinya mereka nggak suka gitu kalau di situ tuh berisik tadi sih. Tapi namanya anak-anak sekolah ya, belajar main sana sini pasti akan selalu ada ribut gitu loh, karena emang di bawah itu katanya sih kalau bukan katanya lagi sih, tapi kalau kayak aku ngeliat kayak sama-sama gitu kayak ada bekas kuburan gitu loh, gitu. Jadi itu udah berapa kali gusur, terus jadi kalau kayak ganggu kayaknya enggak deh, kayak bener-bener kayak udah ditamengin sendiri gitu loh, jangan sampai kena. Kalaupun kena paling hanya sebatas kayak orang bilang kan mau mediasi. Iya. Tapi kan yang punya badan aku gitu loh, maksudnya yang mau ngontrol dia boleh masuk apa enggak kan diri kita sendiri. Nah tergantung lagi, tapi ada juga kalau kita ada masuk tempat baru kayak gedung apa gitu kan, aduh kerasa banget. Biasanya sih kayak setengah gini tuh udah dingin, udah beda awalnya, sebelah sini dingin, ini panas gitu kan. Mungkin kalau dulu paham banget di-loskan aja gitu kan sementara, karena biasanya yang nahan kayak gitu bikin energi habis, capek banget. Setelah itu kalau pulang tidur tuh udah sakit-sakit semua kayak badan. Pasti selalu kayak gitu, karena aku nggak ngasih izin gitu kan. Yang satu maksa banget nih gitu, dulu bingung mau kayak mana gitu kan, mau gimana, karena bentuknya beda-beda. Karena biasanya yang kayak gitu kalau dikasih satu, yang lain tuh mau juga gitu loh, kayak ngiri, kayak pengen juga gitu. Jadi kalau mengganggu nggak sih. Nah, ini menarik nih, yang biasanya sesosok itu masuk ke dalam tubuh, kenapa mereka pada pengen masuk ke dalam tubuh kita juga gitu? Apa mereka mau menyampaikan sesuatu? Atau ada yang iseng, iya ada yang juga kepuhunan sih orangnya ya kan, karena kalau dicari dia nggak mungkin ada. Biasanya juga yang kayak gitu tuh kan nggak semua. Sama satu nih yang kadang aku suka diprotes.
Kalau kita nyebutnya banyak kuntilanak ya. Iya. Kalau udah ngeliat kayak sosok kayak rambutnya panjang gitu kan, pakai baju yang gimana bentukannya, sebutnya kuntilanak gitu. Jadi pernah gitu loh ketemu nggak sengaja. Sebenarnya mereka tuh nggak suka tau dipanggil kuntilanak. Maksudnya mereka punya nama masing-masing. Kenapa gitu harus disebut kunti gitu loh? Mereka nggak suka gitu. Mungkin itu hanya pengklasifikasian kalau bentuk atau seperti ini wujudnya kita nyebutnya itu kuntilanak gitu kan ya. Padahal mereka nggak suka disebut gitu. Misalnya ketemu sosok nih, itu kan kita lihat kok kayak perempuan deh kayak kuntilanak gitu kan. Itu malah makin ngedeketin gitu. Tuh kan. Iya, iya nama aku memang bukan itu dia bilang. Gitu ya. Kan kayak kalau diomongin tuh pasti tiba-tiba kayak muncul bukan gitu kan bukan memang mereka nggak suka, maksudnya mereka punya nama, kenapa nggak sebut nama, cuman kan kita nggak mungkin ketika ngelihat dia kita nanya namanya siapa. Benar. Namanya siapa gitu kan nggak mungkin gitu kan, pasti butuh proses dan itu juga nggak mungkin serta merta pure kita lihat maksudnya dia ngasih informasi belum tentu bener loh, jadi nggak bisa dipercaya 100%. Kayak contoh misalnya aku bilang di sini ada dan itu penunggu lama, memang jaga di sini. Ada yang mungkin dia nunggu tapi sebelumnya yang lebih lama lagi gitu loh. Ada juga yang mungkin sekedar numpang, ada yang mungkin juga kayak yang di kamu gitu kan, ada gitu kan. Tapi kayaknya yang ini tuh cuma ngikut, bukan yang dari lahir ada gitu loh. Kamu ngapain sih jadi suka ikutin? Yang ikut beda-beda pula. Kamu suka melakukan apa? Oh gitu. Nah terus tadi membahas tentang yang mengikuti saya kan. Nah yang ngikutin saya itu sebenarnya sosoknya seperti apa? Tergantung kamu dari mana dulu. Kalau sosoknya kayak mana? Biasanya ya tipe kayak yang sejenis kuntilanak yang disebut, mereka memang lebih suka sama laki-laki. Iya. Kadang pernah nih waktu di hotel, dia tuh mungkin nggak ngerasa, tapi temen ini kayak sambil main HP cuma nggak ngerasa risih gitu loh. Padahal kalau dilihat dia tuh ngegeledotan gitu loh, kayak ini dulu kayak di sofa gitu kan, kayak baring main HP. Dia kayak mungkin kalau orang ini kan pasti ngerasa risih. Jadi pada dia tuh kayak gelayutan gitu, gimana ya gelayutan gitu, tapi nggak ngerasa. Pernah juga kayak di kasur, kadang makanya kita kalau habis dari jalan jauh, mau di penginapan apa aja itu memang harus dibersihin dulu, mau kasur atau apa, kita nggak tahu ya di situ ada apa. Pernah kejadian sekali, jadi di kasur itu ada babynya si dia itu gitu loh. Nah jadi temen aku tuh langsung main baring aja gitu kan, langsung main baring aja. Maksudnya tuh dia tuh nindihin si, namanya orang nggak ngeliat ya, namanya orang awam nggak tahu gitu kan. Terus habis itu kayak ketindihan dia, jadi kayak ketindihan gitu. Kalau menurut dia, tapi kita nggak tahu ya dia dijailin apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi makanya kalau habis dari mana tuh memang harus bersih-bersih dulu lah. Mau di hotel, mau di penginapan apapun, ya kalau bisa kasurnya bersihin dulu. Sama ini nih, dia tuh kan kalau kita sebut sejenis kayak kuntilanak tuh macam-macam tuh, beda-beda sih. Ada yang orang bilang kan kebanyakan warna putih, karena mungkin wujudnya memang kayak hologram. Kalau yang aku lihat ya nggak ada yang bener kayak di TV gitu, nggak ada sih. Tapi mungkin kalau kita dapat pakai kamera, entah itu bentuk orbsnya ngumpul jadi satu, jadi kayak kebentuk wujud gitu. Tapi kalau kadang kita lihat langsung yang gitu, dia nggak betul-betul kayak gitu, kayak gimana ya hologram itu ya. Jadi kayak ngumpulnya tuh pelan-pelan gitu loh, jadi satu kayak samar-samar gitu. Kadang bentuknya juga nanti dia ngeliatin yang cantik-cantik banget, kadang juga yang aslinya yang setelah dia meninggal mungkin ya seperti apa, tapi nggak tahu ya, walau sih kayak gitu. Makanya tergantung orang masing-masing mau percaya apa enggak. Tapi karena kita yang ngerasain yang kayak gitu, ya gitu. Nah terus ingat nggak lagunya? Seru. Bukan. Itu loh, Joni Iskandar.
Jumat iya. Kliwon, tau kan lagunya? Gimana lagunya? Malam Jumat. Padahal malam Jumat Kliwon ya kan, aku pulang lewat kuburan. Itu benar, aku pernah lihat. Eh, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan gitu kan. Dia cantik, nah bener-bener sama kayak lagu yang dibikin sama Bapak Joni Iskandar itu. Jadi mungkin dari situ juga sih real gitu kan. Kalau kita dengar kan kayak kocak banget, emang ada cewek rambut panjang atasnya botak. Itu bener-bener lihat. Jadi pulang latihan malam itu mungkin sekitar jam 12, mau pulang ke rumah naik motor. Terus di depan aku tuh ada cewek, dia naik motor juga gitu kan. Terus bentar-bentar lihat belakang, bentar-bentar merasa risih. Nah aku yang di belakang tuh kayak ngeliat itu apa gitu ya gitu kan. Kayak rambut itu panjang sampai ke aspal, nyeret gitu kan. Nyeret ke aspal, tapi emang apa sih botak? Bener-bener kayak kulit gitu loh. Tapi nggak ada mukanya. Maksudnya mukanya tuh ya nggak ada mukanya, nggak ada nampak gitu kan. Sampai dia stop di pinggir jalan, dia ngeliat lagi. Terus aku lihat lagi sendirian gitu kan. Wah, ada yang ikut berarti gitu kan. Mungkin kadang kita ngerasa risih aja. Jadi kalau buat orang yang awam mungkin ngerasa kok ada yang aneh atau apa, bisa jadi sih. Maksudnya ada yang ikut numpang doang, cuma dia nggak ganggu. Bisa jadi. Mbaknya bisa nggak mediasi sosok itu datang ke tempat ini gitu? Jangan sih. Pasti banyak ya? Ini kan tempatnya agak di dalam ya gitu. Makanya tadi seperti gue bilang, baru kita ngomong dikit ya udah Pada masuk kan? Iya. Kamu ngerasa gerah nggak sih? Iya kan. Nah ini dari beberapa tadi ceritanya, tempat yang bikin mbaknya nggak bakalan lagi datang dan ketemu sosok itu di daerah mana gitu? Karena aku juga doktrin diri sendiri ya buat yang nggak terlalu takut banget gitu kan, buat yang nggak ini. Jadi karena belum ada pengalaman buruk gitu loh. Ada sih hampir dibilang buruk, cuman kayaknya masih bisa ditoleransi gitu loh. Jadi nggak ada yang bener bikin takut banget sih. Nggak ada. Nah tapi kalau di rumahnya ada 2 ya. Kalau yang di Padat Karya itu, ya mungkin kalau kita udah kenal ya, pasti tahu. Maksudnya kalau kami itu suka kegiatan tuh pasti malam gitu kan, jarang. Jadi pernah satu waktu kami tuh berangkat ke Kalteng waktu itu, otomatis nggak ada orang sama sekali di rumah. Terus teman-teman ini kan kadang ada yang suka lewat pulang tuh jam 3 subuh, jam 2:30 atau jam 2, dan terus tiba-tiba WA. Rajin banget sih bilangnya sampai jam segini masih di luar gitu kan, masih ada yang dikerjain gitu kan. Terus di mana gitu, jadi kan ngebahas lihat di mana gitu. Di rumah bilangnya. Padahal kami tuh udah 2 hari berangkat. Jadi siapakah yang ada di rumah gitu. Nah kalau yang di rumah itu mungkin dia sering nyerupain ya, tapi mungkin ngejaga di rumah. Makanya ada yang ngikuti kita, ada yang memang di rumah. Di setiap rumah atau bangunan tuh pasti ada. Tapi tergantung. Nah, kalau yang aku pelajarin dari Abah, ada rumah itu yang isinya walaupun didiemin, maksudnya ada makhluk astralnya, tapi masih aman-aman aja gitu kan. Ada juga yang satu bikin panas, bikin orang di dalam suka marah-marah, yang ada berantem terus mungkin, atau banyak yang suka, banyak hal-hal yang negatif, atau di dalam rumah banyak yang sakit gitu kan. Ada juga yang kayak gitu tuh. Tapi sejauh ini makanya kita kadang suka flashback deh di diri kita sendiri. Ini di rumah kira-kira kondisinya kenapa ya gitu, padahal kayaknya baik-baik aja, tapi kalau setiap di rumah itu kok kayaknya beda gitu. Nah itu biasanya ada yang kayak gitu tuh, bisa yang terpanggil karena lengket kan gitu. Yang susah tuh yang kayak gitu, karena itu bisa berefek sih. Maksudnya energi yang mereka bawa, mereka ada di satu daerah, kalau mereka ikut ke kita energinya udah beda banget. Kalau dia bisa ngimbangin kitanya juga mungkin enak. Nah takutnya berefek dengan orang yang ada di rumah gitu kan. Kalau yang nggak biasa bawaannya pasti nggak enak. Terus pernah juga, nggak tahu ya itu apa karena pengaruh yang jaga atau gimana, jadi ada palai sayur di dekat rumah, ujung sana tuh ada palai sayur. Terus cerita gitu kan, Mbak, dia bilang pas kami udah pulang, jadi
Itu loh Mbak, bilangnya saya buang sampah subuh-subuh. Jadi di rumah itu kan ada sebelah gang tuh ada tembok kan pagar. Nah terus dia itu ada laki-laki gitu kan mau naik nyebrang ke pagar karena kan depan tuh ditutup tuh ada pagarnya juga. Jadi lewat samping tapi nggak gerak-gerak gitu kan. Jadi sampai ditepok sama orang itu baru dia sadar gitu kan. Baru habis itu turun, pergi gitu loh, langsung pergi aja. Gak tau deh dia kenapa. Jadi kayak nge-freeze gitu di mau masuk rumah tapi nggak bisa. Mungkin yang jaga gitu kan ya. Ya kalau yang kayak gini kan kita bersyukur ya ada yang jagain gitu. Bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah ini terus anak-anaknya mbaknya atau tempat-tempat anak-anak les yang di situ pernah nggak diganggu sosok-sosok lain atau apa? Aku nggak tahu ya nyebutnya digangguin atau enggak, tapi ada, pasti ada gitu loh. Jadi pernah ini anak-anak masih ngumpul di depan. Sebelah sini kan ada skat etalase. Pada suami aku tuh udah jelas dari sini tuh dia di dalam. Nah terus anak-anak bilang ada di sini ngobrol sama mereka gitu loh. Jadi pas habis ngobrol terus tiba-tiba Kak Joni keluar bilang kan dia ngomong di sini tadi gitu loh. Jadi kayak di rumah itu suka menyerupai kami gitu loh. Entah itu aku dan suamiku. Nah sampai kami di rumah direnov pulang, aku kan ke tempat rumah aku nih di situ mungkin ikut ya, tapi nggak ganggu gitu loh, nggak ganggu. Jadi waktu itu anak-anak latihan di rumah situ malam. Kami itu berangkat ke Samarinda kalau nggak salah, berangkat ke Samarinda. Nah, jadi mama aku tuh habis ngambil apa gitu kan di kamar, jadi pintu kamar tuh agak kebuka. Setelah itu anak-anak nih ngeliat katanya di dalam itu nggak ada aku pakai baju hijau. Padahal nggak ada. Dan mereka baru ingat pas sudah sampai sudah mau selesai kalau aku tuh berangkat. Padahal mereka tahu gitu kan. Harusnya nggak ada. Terus dia siapa gitu. Iya tadi tuh ada kakak, dia bilang di kamar gitu kan. Jadi ngeliatin gitu, oh sudah gitu kan. Pas sudah mau pulang baru ingat berangkat. Jadi mereka agak-agak takut gitu, tapi nggak mau. Tapi aku pernah saking penasarannya, jadi waktu sama Abah itu intensitas ketemunya agak lumayan, sama istri beliau juga. Jadi kalau misalnya Rukiah atau apa kan mediasinya yang megang istri beliau kan, itu maksudnya bukan Abah secara langsung. Penasaran gitu loh, pengen tahu, pengen lihat bagaimana. Jadi dicoba untuk meditasi. Jadi ada dikasih bacaan gitu kan, ada dikasih amalan baca ini gitu kan. Coba rasanya itu gimana ya? Itu pertama kali banget ditemuin kayak kita tuh kayak pegangan tangan berdua, jadi kayak bener-bener kayak melayang gitu. Kayak melayang itu kayak langsung tiba-tiba naik ke apa sih, kawan gitu ya. Pokoknya kayak putih-putih lah pokoknya kayak terbang, rasanya kayak terbang. Habis itu udah balik lagi. Jadi kayak makanya tadi gue bilang nggak semua sosok itu mau yang bener-bener kita dikasih lihat ke kita gitu loh, tapi orang bisa lihat. Kayak kamu. Kenapa dengan saya loh Mbak? Ada gitu loh. Tapi balik lagi. Nah, kadang ada kodam yang dari lahir kalau kita sendiri misalnya ibadahnya kurang. Terus kita banyak ngelakuin hal entah itu yang maksiat atau hal-hal yang buruk, itu bisa aja ngejauh, bisa jadi pergi gitu loh. Kalau sebutan Abah tuh apa ya, kayak mereka tuh nggak bisa ngelindungin kita aja, mereka udah ngerasa bersalah gitu loh, kayak gagal gitu. Nah maksudnya nggak bisa ngebantu apa-apa. Nah apalagi kalau yang seperti itu pasti kayak aku mungkin remnya ya kali ya, atau alarm gitu, kayak udah mau ngelakuin hal yang mungkin nggak bagus gitu kan ya, itu udah kayak dihantuin gitu loh. Maksudnya kayak jangan gitu, udah ada yang ngomong tuh jangan misalnya gitu, atau jangan pokoknya jangan kayak gitu. Nanti kalau kamu gini kayak tiba-tiba ada yang nasehatin gitu, kayak jadi konsultasi. Memang aku nggak boleh, kadang kita ya gitu ya, tapi kalau kita masih muda emang nggak boleh ya kayak gini tuh gimana gitu. Dia ngebantu kayak ngelurusin, tapi balik lagi tapi bisa pergi sendirinya karena kita juga. Karena kalau yang aku tahu kodam itu kan dari doa-doa kita.
kalau kita baik, kita berdoa yang baik juga bakal muncul gitu loh. Nah mereka tuh ngejaga di situ. Makanya mereka tuh harus, kalau kata Abah ya, jadi dia harus kasih banyak kirim doa atau kirim Al-Fatihah atau apa gitu. Ya gitulah. Jadi yang penjaga dengan kita itu tuh kemampuannya, kalau ini kan dari cerita Abah ya bantu, tapi dari yang aku lihat dari teman-teman juga beda. Ada yang dia sakti banget, ada yang dia punya tenaga dalam powernya yang luar biasa gitu kan. Ibaratnya kalau ada serangan sihir datang udah bener-bener ini. Tapi maksudnya bisa dilawan gitu loh. Ada juga yang cuman bener-bener pure ngejaga, maksudnya tenaga dalamnya nggak yang terlalu besar, tapi dia bisa ngelindungi, protect. Jadi ibaratnya yang jadi tamengnya justru dirinya dia gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang jahat, misalnya orang mau ngirim sihir atau santet, jadi habisnya tuh ke dia dulu gitu. Karena aku pernah satu waktu sakit, sakitnya juga nggak tahu karena apa, tapi pokoknya nggak bisa napas, sakit banget gitu kan. Ditanya ke dokter dulu awalnya juga aku juga bingung sakitnya apa gitu kan. Akhirnya konsultasi, terus tanya, mulai ngeranyau di situ, minta ini itu gitu kan. Kalau dulu, kalau kata Abah, kalau orang yang keturunan putri raja biasanya suka disuguhin satu kopi pahit, kopi manis, susu, tapi susunya dicampur susu sirup merah gitu. Nah itu suka, tapi mungkin dari keluarga bapakku ya, biasanya setiap malam Jumat kan bikin yang kayak gitu, tapi tidak untuk diminum. Tapi kan takutnya jatuhnya sirik. Tapi dulu aku pernah ikut, maksudnya mencoba. Kalau kata Abah sih nggak ada salahnya kalau yang mau, tapi jangan untuk hal-hal yang apa ya, nah yang meminimalisir itu agak susah gitu kan. Ada ketakutan di situ. Jadi habis itu setelah itu berusaha pelan-pelan mengurangi lagi, karena takutnya tadi ketergantungannya jadi kayak jadi minta terus gitu kan. Takutnya khawatirnya di situ. Tapi alhamdulillah mungkin yang ngejaga ini memang aku juga nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, jadi masih aman-aman aja. Setelah itu kayak air atau yang kita bikin itu tuh kayak bener-bener nyusut. Misalnya kita bikin minuman tuh segini ya tingginya nih, penuh gitu kan, terus tiba-tiba tuh udah bener-bener kurang segini gitu semuanya tuh, terus jadi yang kayak susu sirupnya tuh jadi kayak basi, terus tuh udah dibuang, nggak diapa-apain lagi. Tapi kalau kita mau icip boleh, pas kita habis bikin ya, penasaran banget nih pengen icip, nggak apa-apa. Setelah itu terus kayak pakai ngidupin apa sih, dupa. Iya. Itu pernah juga, tapi kan cuma untuk wangi-wangian aja, tapi sebenarnya itu juga bahaya ya, mengundang. Tergantung lihat lagi sih orang seperti apa. Nah tadi kalau dipanggil untuk menjaga gitu nggak ada. Kalau ceritanya pernah yang sakit itu, ada yang kata aku tuh bisa ngelihat bahkan dari jarak jauh. Bahkan kalau kita cuma video call dia tahu gitu kan. Jadi pernah satu waktu habis sakit video call sama dia. Kak coba mutar, dia bilang, mutar lagi. Maksudnya mutar gimana? Diputarin sekeliling, dia bilang gitu kan. Keliling lah seputar gitu kan. Kok nggak ada ya gitu kan si adekku ini. Maksudnya nggak ada apa deh. Si Dinnya kok nggak ada ya? Dia bilang, dia kan Banjar banget gitu bahasanya. Nggak ada putrinya kak, dia bilang kayak gitu kan. Coba putar lagi. Biasanya kan mau jarak manapun ada. Nah kalau kayak gini ada ngomongin tapi jaga jarak. Maksudnya dia akan maju ketika pada kondisi yang bahaya lah, bahasanya urgent. Oh nggak ada gitu kan. Kakak di mana ini, dia bilang gitu. Coba sebentar, dia bilang kan. Karena dia berani nelusuri jauh lebih dalam. Kalau nggak berani. Karena yang ngejaga dia juga memang belum kuat gitu loh. Maksudnya keturunan dari adik angkat aku itu yang jaga itu Kiai, aku kalau nggak salah ya, kalau aku salah nih, yang jaga itu yang utamanya itu Kiai. Jadi itu yang benar-benar ngejaga. Jadi mau dia masuk manapun masih bisa ditarik gitu loh, masih ada yang bisa bantu. Kalau yang ngejaga kita nggak punya itunya kuat, kita bisa lost, bisa hilang gitu. Makanya takut coba-coba. Nah dia coba ngedalamin, baru dia cerita. Pas malamnya kebetulan mimpi gitu kan. Jadi kayak si yang jaga aku ini tuh kayak dikelilingin kerangkeng gitu besi, terus dia di dalam.
terus dikeliling luar itu kayak api gitu, terus tiba-tiba Ciut hilang. Sakit itu waktu itu, sakit yang bener-bener parah banget, gak bisa ngapa-ngapain. Abis itu pagi bangun, yang bener-bener enakan badan gitu loh, udah enakan, makanya sampai bisa video call kan waktu itu. Jadi dicarilah sama Dede, kok nggak ada, dia bilang gitu kan, coba keliling lagi, coba ke dapur, coba ke mana gitu kan, nggak ada Kak, dia bilang gitu. Lalulah dia coba meditasi, dia coba cari informasinya, ternyata ya aku nangis kalau ngeliat kayak gini. Maksudnya gimana ya, kalau lihatnya hal yang jaga pengorbanan hal yang kayak gitu tuh nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditandingin lah gitu, walaupun mungkin balik lagi tergantung kepercayaan masing-masing. Jadi yang ditelusurin Dede waktu itu memang ada orang juga yang ikut bantu, cuman aku nggak tahu apakah dia coba kurung dulu supaya lepas daripada aku nggak ngerti. Kalau ada itu cerita, dia dapat nemu, dia lihat ternyata yang jaga aku tuh dikurung sama orang itu hitam, maksudnya hitam lah gitu, nggak bagus lah pokoknya gitu. Walaupun sama-sama makhluk astral, dia kan tergantung ya, dia ada yang putih biasanya yang hitam gitu, nah itu yang ini yang hitam. Ini tuh kayak ada orang yang gitu Kak. Tapi karena si Din ini udah tahu, Putri ini tahu kalau kakak ini mau dijahatin, jadi dia yang maju duluan. Jadi sebagai syarat perjanjian gantiannya, dia mau dikurung gitu kan. Terus tiba-tiba langsung kayak jelek gitu, makanya ngerasa aja loh tiba-tiba kayak sehat gitu kan, nggak ada ngerasa yang gimana-gimana gitu. Sudah minum obat dokter, udah keluar biaya udah banyak banget lah, tapi nggak ada perubahan apa-apa gitu kan pada saat itu, karena masih mencoba ini aja gitu kan, ikhtiar pakai cara yang normal lah gitu kan, nggak yang aneh-aneh, karena nggak pikiran juga sampai sana gitu kan, kalau bakal ada siapa sih gitu yang kepikiran ada yang jahatin kan, kita nggak tahu. Jadi pokoknya makanya setelah itu memang rasanya aneh gitu, kayak baunya sedih aja, baunya nangis aja. Ternyata yang jaga itu emang benar-benar lagi sedih. Kita tuh kayak batin tuh kayak apa ya, kayak ngerasa gitu loh apa yang dia rasain gitu, kayak tahu. Jadi kayak Putri itu ngorbanin dirinya gitu supaya aku nih nggak kenapa-napa. Jadi dia rela dikurung dan dia nggak bisa keluar gitu kan. Jadi jadi bingung. Terus gimana deh, harus minta bantuan bagaimana supaya bisa ngebebasin gitu kan, karena aku nggak pernah gimana, mungkin beliau ngerasa utang budi gitu kan, karena tugasnya itu kalau kata Dede, Putri ini kan ditugasin buat jaga aku, tapi pada saat itu dia gagal gitu loh. Maksudnya dia bingung karena dia nggak punya kesaktian seperti yang lain gitu loh, maksudnya dia nggak punya tenaga dalam atau yang kuat seperti yang lain. Jadi dia korbanin dirinya, terkurung di dalam, nggak bisa Kak gitu kan. Jadi kata Dede, yang bisa bebasin itu cuma kakak sendiri, dia bilang gitu kan. Caranya bagaimana tuh kakak yang sendiri tahu, bilang gitu juga nggak bisa. Jadi nangis kan waktu itu, sambil video call nangis. Baru dia bilang, nah yang nangis ini sebetulnya di situ Kak gitu kan, tapi memang aku ngerasanya aneh gitu kan, kayak gimana ya, betul-betul beda lah gitu dari biasanya. Jadi kalau kata, jadi sampai ada gue tuh sampai kayak mau nangis gitu loh, nyeritain juga, mungkin ikut ngerasain karena dia ngeliat. Dia ngerasa gagal, nggak bisa ngejaga aku nih tadi, jadi ngerasa bersalah banget. Pokoknya gimana caranya supaya ini lagi. Tapi berusaha ya, namanya berdoa aja sih terus gitu, karena aku nggak minta yang aneh-aneh. Aku juga pengen mau itu manusia maupun makhluk apapun yang ada di sekeliling, pengennya yang baik-baik aja lah gitu kan. Maksudnya aku juga nggak mau ada sebutannya apa sih, utang budi mungkin ya, takut gitu loh, takut kan, ada ketakutan hal yang kayak gitu. Jadi ya berdoa aja, doain yang baik-baik. Terus tiba-tiba sekian lama, lebih dari 6 bulan lah, video call lagi nih sama ada yang angkat gitu, ada Kak, dia bilang gitu kan, berarti udah bebas. Bahkan aku sendiri udah nggak tahu cara ngebebasinnya gimana gitu loh, padahal tapi cuma yang aku berdoa aja sih. Dan aku juga bingung harus gimana kayak bebasin gitu loh, kayak kamu deh. Jadi kita kayak ngerasa terikat, yang kita taunya udah dari lama ini kita ngejagain segala macam, terus tahu walaupun kita nggak pernah lihat langsung interaksi bagaimana, kita tahu dia ditahan sama orang dan nggak bisa keluar, gimana rasanya gitu kan. Jadi dari itu sih yang ya pasti percaya hal yang kayak gitu, tapi juga nggak
mengutamakan atau gimana. Nah ini saya mau bertanya kepada mbaknya kan. Di daerah Pasir ini kan pasti ada kota mistis nggak menurut mbaknya? Ada. Bisa diceritakan atau pernah ke daerah situ gimana? Waktu itu ke Blengkong ya, daerah Blengkong. Pas masuk habis lewat jembatan, itu tuh kayak sungai, tapi jarak sungai dengan museum itu jauh banget. Aku nggak tahu ya itu sebutannya wilayah apa ya, tapi jaraknya jauh banget. Terus orang-orang di dalam tuh semuanya kayak pakai sarung, kayak baju yang biasa aja gitu loh, kayak apa ya, pernah masuk yang kayak gitu di situ gitu kan, sekian detik. Jadi waktu itu tanya suami, orang kemana, kok hilang gitu kan, waktu lupa ngapain waktu itu Lempong. Jadi tiba-tiba pas masuk habis keluar dari mobil turun, kok bedanya gitu kan tempatnya gitu, ngeliatin. Jadi aktivitasnya bener-bener kayak manusia pada saat itu. Jadi kayak model 2 tempat didompleng satu tempat yang sama, paham nggak sih? Jadi kalau kita ngelihat kayak gini nih, tapi sebenarnya ada lagi tempat yang lain, kayak gitu. Nah dari mbaknya masuk ke situ tuh ngelihat apa aja, atau diajak keliling kah, atau bertemu apa gitu? Kalau keliling nggak sih, maksudnya keliling yang bener-bener nelusurin nggak tahu ya. Aku kalau setiap masuk yang gitu nggak pernah dikasih lama, maksudnya sebentar aja gitu loh. Tapi di situ ya nggak ada yang ngomong, semua biasa aja, nggak ada yang ngomong. Terus kayak aktivitas biasa, ada yang kerja, ada yang bawa kayak tempat apa gitu lewat, gitu-gitu aja sih. Berarti itu di zaman dulu gitu ya? Iya, kayak ke zaman dulu, balik ke zaman dulu gitu. Habis itu udah keluar dari itu, udah balik lagi kayak biasa gitu. Oh mungkin daerah itu dulu kayak gitu, kadang suka kayak gitu sih kalau ketemu tempat yang satu, jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kota Sarangjana, ada nggak di daerah Pasir gitu? Kalau yang aku tahu sih ada ya, tapi bukan yang mungkin masuk wilayah Kabupaten Pasir, tapi bukan di Grogot gitu loh. Setahu mbak yang pernah mbak tahu nih, di daerah mana, terus pernah ngelihat atau pernah datang ke daerah situ? Nggak sengaja mungkin ya, karena nggak sengaja. Kalau ngelintasin daerah Komam kayaknya, hampir menuju kayak daerah Komam gitu, ada. Jadi dia itu kayak, boleh nggak sih digambarin? Boleh. Kayak kerajaan gitu kan, gede. Kayak warnanya tuh kayak merah-merah, kayak gimana ya? Nah gitu, pokoknya gede banget, luas banget, pokoknya gede. Kita tuh ngelihat, kalau kita ngelihat kayak dari atas, mungkin satu daerah kita itu jauh lebih gede, kayak jangkauannya itu luas gitu loh, tapi pusatnya di situ, gitu. Jadi di daerah situ cuma diperlihatkan atau nggak, tanpa sengaja mbaknya masuk nih? Nggak masuk sih, tapi kelihatan ada kotanya gitu loh di situ. Bukan kota ya, gimana ya? Ini kita jalan, harusnya kan nggak ada apa-apa di situ. Iya benar. Tapi pas kita lewat situ tuh sungai besar banget. Ya makanya yang kayak gini tuh antara iya apa enggak gitu kan. Tapi memang kayak gitu. Daerah-daerah Komam. Nggak tahu juga deh. Itu daerahnya daerah maju? Enggak. Di tempat sepinya. Jadi cuma kayak kerajaan tanpa ada gambaran kayak kota-kota besar gitu ya? Nggak ada. Kayak cuma dikasih tunjuk di sini loh wadahnya, sebelah sini gitu. Entah itu jalan pintu masuknya gitu kan ya, nggak tahu. Jadi memang ada kayak gerbang gede, tinggi banget gerbangnya. Kayak warna merah. Merah apa ya warnanya itu? Bukan merah marun, tapi kayak samar gitu. Jadi gede banget. Nah kalau mau masuk tuh lewat situ. Nah ini menarik nih, dari beberapa kisah yang saya mau jadi pertanyaan buat besar saya sih. Sebenarnya Indico itu itu bakalan buat dia menyenangkan kah, atau buat dia bosan, atau bagaimana nih? Oke. Sebenarnya seharusnya ya
sebelum kita ngejudge diri kita ini indigo atau bukan, kita cari tahu dulu gitu loh. Karena kalau yang aku tahu sih, tapi nggak tahu ya kalau yang lain, indigo itu tingkatannya udah atas banget gitu loh. Tapi kalau kita hanya masih sebatas ngerasa, cuman bisa ngelihat kayak sekilas-sekilas, bukan sih, masih belum. Kalau aku sih nyebutnya bukan indigo gitu kan. Maksudnya karena kalau yang aku tahu indigo itu tingkatannya udah wah banget lah, udah luar biasa lah gitu. Dia udah bisa nembus kemana, dia udah berani ke satu hal yang lebih ini gitu. Jadi eh tapi ini kan menurut pendapat pribadi, makanya kalau buat teman-teman tuh jangan terlalu mudah, atau juga kita kadang lihat ini indigo ini. Sebenarnya indigo sendiri itu kan pengertiannya dia hebat banget gitu, maksudnya kelebihannya yang benar-benar, dan itu mungkin 1 banding 1 juta kali dari sekian banyak orang gitu kan tuh. Jadi nggak semua bisa disebut indigo. Terus antara iya atau enggak gitu ya maksudnya. Iya. Maksudnya iya Yang bisa bikin nyaman punya istilah indigo itu kelebihan. atau Bukan nyaman juga ya, kadang juga kalau punya temen iseng malah jadinya beda gitu Iya. kan. Kan ada suka temen yang usil gitu, kadang coba dong gitu, misalnya lihat ini ada ini enggak gitu, karena kan nggak semua gitu. Kadang yang kayak gitu tuh kan nggak bisa dicari, kalau kita cari malah yang datang yang lain gitu kan. Jadi nggak bisa yang kalau kata orang ayo dong kayak gini, kalau mau sebenarnya mau bisa, tapi aku tipe orang yang nggak berani terlalu cepat menyimpulkan percaya apa yang gini kayak gini misalnya, karena butuh waktu kalau buat aku. Maksudnya kalau aku ngeliat kamu nggak bisa yang informasi tuh nggak yang cepet, dia ini kamu keturunan ini bla bla bla, misalnya yang jaga kamu ini perempuan misalnya, dia begini gitu kan. Eh, nggak bisa yang secepat itu gitu, tapi mungkin dia ada ngikut, tapi mengikut atau nempel kamu itu kan dia bukan durasi yang sebentar di mereka kan belum tentu sebentar di kita. Misalnya kita ngelihatnya wah ini udah berapa lama nih gitu kan, karena yang makhluk kayak gitu tuh ada yang dia tuh berkali-kali gitu loh, boleh nggak gitu kan. Nah kalau kita sadar kita bisa ngebatasin, tapi kalau kita nggak sadar ya taunya kita gini aja kayak si tadi tuh gitu kan, dia dari belakang gitu, maksudnya udah ada yang ngintilin gitu. Maksudnya tuh makanya tadi aku bilang sejenis yang kayak gitu tuh emang suka nempel sama cowok-cowok, apalagi cowok-cowok ganteng. Mereka juga pemilih loh gitu, saya tahu gitu loh, udah ini dia suka ngikutin kemana aja pasti ngikutin. Nah, menarik dari ceritanya Mbak Ayu. Di zaman sekarang, hal-hal mistis itu selalu ada di sekitar kita. Kembali ke diri kita masing-masing, percaya atau tidak. Saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.